Sekarang waktunya menimbang ikan terberat untuk menentukan juara battle fishing di Papuma kali ini. Mantap! Jadi ini spesiesnya sama, yang didapetin antara kedua tim. Yang terbesar nih kita dapat kue lilin. Oke, langsung aja kita timbang siapa yang bakal lebih berat. Oke, ini punya tim properti, kita timbang aja. 4,6. Masing-masing tim harap-harap cemas karena masing-masing tim hanya terpaut tipis sekali. Nah, ini punya tim pengrajin kayu. 5,7. Wow, selamat untuk tim pengrajin kayu yang keluar sebagai pemenang dengan bobot ikan 5,7 kg. Tim pengrajin kayu berhak mendapat trofi Battle Fishing dari Mancing Mania Strike Bag. Selamat kepada para pemenang. Sesuai kesepakatan di awal, tim yang kalah harus menyiapkan makanan untuk tim pemenang. Mancing Mania Strike Bag, mantap! Inilah serunya battle fishing kali ini. Meski kalah, tim properti tetap profesional menjalankan hukuman membuat ikan bakar untuk tim tukang kayu. Kebersamaan inilah yang membuat dunia mancing di tanah air semakin hangat dan meriah. Sebagai salah satu olahraga air, tentu wajib hukumnya bagi para angler untuk menjunjung tinggi nilai sportivitas. Mancing Mania Strike Bag, mantap! Mancing Mania Strike Bag, mantap! Dari Laut Papuma di selatan Jember, saya lanjut memancing menuju Labuan Bajo di NTT untuk menelusuri jalur migrasi dogtu tuna alias tuna gigi anjing. Ikan tuna melakukan migrasi dalam wilayah geografis yang luas, serta senantiasa berpindah setiap waktu. Wilayah perairan Indonesia menjadi lokasi migrasi ikan tuna yang berpusat di perbatasan perairan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Beberapa spesies tuna, termasuk dogtooth, diperkirakan melakukan pemijahan sepanjang tahun di daerah Khatulistiwa karena suhu perairan yang lebih hangat. Memasuki musim kemarau di pertengahan tahun ini, perairan Indonesia merupakan salah satu jalur migrasi oleh jenis tuna gigi anjing ini, Strike Bag Mania. Ya, Strike Bag Mania, ini sekarang saya masih ada di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Dan ini mau coba turun ke laut lagi nih. Mancing Mania Strike Bag, mantap. Strike Bag Mania, perairan Labuan Bajo menyimpan spot fishing potensial dengan keragaman penghuni-penghuni laut dalamnya. Ini kita lagi persiapan tackle. Udah mau nyampe spot pertama. Kedalaman sekitar 90 sampai 100. Kita mau pakai jig 150 sampai 200 gram. Mancing Mania Strike Bag, mantap! Hampir 1 jam mengarungi lautan, akhirnya kami tiba di spot pertama. Para ABK di moncong kapal bersiap untuk menurunkan jangkar. Ada yang unik nih Strike Bag Mania, karena kali ini kapal tidak menggunakan jangkar besi, melainkan jangkar parasut. Jangkar parasut adalah perlengkapan di kapal yang ramah lingkungan karena tidak akan merusak terumbu karang yang ada di dasar laut. Sistem kerja jangkar parasut mulai digunakan sejak tahun 1960-an. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, jangkar ini terus populer dan banyak digunakan kapal-kapal memancing. Jangkar parasut terbuat dari bahan kain yang kuat dan dipasang di bagian depan kapal. Ketika sudah diturunkan, jangkar ini akan menggantung di bawah permukaan air dan menangkap air laut di dalamnya. Hal tersebut akan meningkatkan gesekan melalui air dan berfungsi sebagai rem untuk kapal.
Gesekan tersebut akan membuat kapal tetap stabil dan tidak terombang-ambing oleh gelombang yang kuat. Jangkar parasut juga lebih efisien digunakan untuk teknik drifting, yaitu perlahan hanyut mengikuti arus. Jangkar jenis ini cocok digunakan ketika kita memancing di wilayah laut dalam atau ketika menghadapi badai supaya tetap stabil dan mencegah kapal terbalik. Hari mulai berangsur gelap, namun justru ini kesempatan saya untuk bisa mendapat sambaran. Waktu malam hari adalah salah satu waktu terbaik di mana ikan mulai agresif dan mencari mangsa. Benar saja, akhirnya tarikan langsung saya rasakan. Strike! Strike, 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 strike. Dengan yakin, reel terus saya putar untuk segera menyudahi perlawanan ikan. Tidak butuh waktu lama, bayangan ikan yang berkilau akibat pantulan lampu kapal mulai terlihat ke permukaan. Kena treble-nya dan tipis banget nih. Jaring-jaring, tipis ini. Wow, warnanya yang cantik dengan sisik-sisik yang besar dengan tubuh yang manjang menarik perhatian saya. Dan ini unik banget, lihat sisiknya. Ukurannya besar-besar. Dan emang mirip banget sama ikan bandeng. Ini nih, lendirnya banyak. Ikan bandeng adalah salah satu ikan unggulan yang dibudidayakan di tambak air payau dan populer sebagai salah satu ikan konsumsi. Bandeng disukai sebagai makanan karena rasanya gurih dan daging netral, alias tidak asin seperti ikan laut, dan tidak mudah hancur jika dimasak. Dari sisi harga, bandeng termasuk ikan kelas menengah. Secara kasat mata, perbedaan bandeng payau dengan bandeng laut bisa terlihat dari susunan sirip, warna sisik, dan bentuk kepalanya. Sirip bandeng laut lebih keras dibandingkan dengan bandeng air payau. Bentuk kepala bandeng laut juga lebih bulat dengan ukuran badan yang lebih panjang serta sisik yang lebih mengkilap. Secara rasa daging, ikan bandeng laut dan payau sama-sama enak untuk dikonsumsi. Hanya saja duri ikan bandeng laut tidaklah sebanyak ikan bandeng yang hidup di tambak. Walaupun begitu, memancing bandeng laut ini jelas tidaklah mudah karena jarang tertarik menyambar umpan metal jig. Ya, inilah rupa dari ikan bandeng yang sudah dewasa dan hidup di perairan Laut Labuan Bajo. Selama masa perkembangannya, ikan bandeng kecil senang hidup di air payau atau daerah muara sungai. Bandeng baru kembali ke laut kalau sudah dewasa dan masuk periode berkembang biak. Mereka hidup di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik dan cenderung berkelompok di sekitar terumbu karang. Mancing mana strike back, mantap! Tidak berselang lama, Eus mendapat tarikan dari dalam air. Strike! Anak muda tenang ya. Ajar! Melihat dari karakter tarikannya, jelas yang dihadapi oleh Eus merupakan ikan dari kelas petarung. Dogi, 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 dogi. Dogi, dogi, dogi. Dogi. Dan benar saja dugaan saya, seekor dogi atau tuna gigi anjing berukuran besar berhasil ditaklukkan. Mantap Eus! Woi, mantap bang. Di kalangan pecinta sport fishing, ikan ini tergolong sebagai petarung yang tangguh karena kekuatannya ibarat anjing Doberman. Mancing mania strike back, mantap. Ya, Strike Back Mania, ini sekarang saya lagi udah janjian sama nelayan di dermaga. Tapi ini bukan nelayan ikan. Kira-kira apa nih, kita mau lihat dulu. Perairan Labuan Bajo dikenal memiliki hasil bahari yang beragam. Sebagian besar warga di pesisir dan kepulauan di Kabupaten Manggarai Barat bermata pencarian sebagai nelayan. Pak,
Nah ini nih. Jadi emang Labuan Bajo selain terkenal hasil ikannya, terkenal juga sama guritanya ya. Nah ini saya udah sama Pak Yamin, nelayan gurita. Ini dapat dari mana Pak guritanya? Ini dapat dari barat, Pak. Strike Bait Mania, memancing gurita memang tidak mudah. Teknik yang umum digunakan menggunakan umpan buatan berbentuk bulat menyerupai rajungan atau kepiting dan biasa disebut pocong. Sebelum menurunkan umpan, terlebih dahulu nelayan harus melihat keberadaan gurita dari atas perahu. Selanjutnya, umpan diturunkan dan dimain-mainkan di sekitaran terumbu karang, tempat di mana gurita bersarang. Gurita akan tertarik dan menyergap umpan buatan karena dianggap sebagai mangsanya. Gede-gede nih Pak. Rata-rata size berapa Pak? Rata-rata size itu A dan B. Ini gede nih, 3 kilo, 2-3 kilo nih. Iya, 2 kilo. Untuk menjaga kesegaran gurita, nelayan membawanya dalam keadaan dibekukan dengan cool box seperti ini. Ini lagi disortir, jadi berdasarkan tingkat kesegaran sama ukurannya. Ada 4 grade. Ini besar gini nih. Om, masuk grade apa nih Om? Ah ini. Tergantung Coba timbang ini Om. tergantung dancingnya. Iya, itu masuk grade A. Oh, grade A. 2 kilo lebih masuk grade A. Iya. Di tempat pengepul, gurita-gurita hasil tangkapan selanjutnya disortir dan dikemas untuk dikirim. Proses pengiriman untuk kebutuhan ekspor jelas tidak boleh sembarangan. Gurita disusun dengan rapi dalam box styrofoam yang bisa memuat 40-50 kg gurita Strike Bait Mania. Bangga rasanya ketika hasil bahari dari perairan negeri ini bisa dipercaya masuk ke pasar dunia. Mantap!